Halo semuanya, hari ini aku mau share kalian tentang ritual sati. Sejarah di balik sati, kebiasaan pemakaman yang dilarang dari India, tradisi Hindu kuno yang disebut sati. Sati ini dimana seorang janda akan melemparkan dirinya ke tumpukan kayu suaminya dan dibakar sampai mati. Pada awalnya adalah tindakan sukarela yang dianggap berani dan heroik, tetapi kemudian menjadi praktik yang dipaksakan. Meskipun sekarang sati dilarang di seluruh India, sati memiliki sejarah yang kelam. Apa arti sati? Sati berarti seorang wanita yang melakukan tindakan bakar diri setelah suaminya meninggal. Kata tersebut berasal dari bahasa Sanskerta asti, yang berarti dia itu murni atau benar. Dalam istilah mitologis, Sati adalah nama istri Dewa Siwa. Ayahnya tidak pernah menghormati Siwa dan sering membencinya. Untuk memprotes kebencian ayahnya terhadap suaminya, dia membakar dirinya sendiri. Saat dia terbakar, dia berdoa agar terakhir kembali sebagai istri Siwa lagi. Ini memang terjadi dan inkarnasi barunya disebut Parvati. Menurut adat Hindu kuno, sati melambangkan penutupan sebuah pernikahan. Itu adalah tindakan sukarela di mana sebagai tanda menjadi istri yang berbakti, seorang wanita mengikuti suaminya ke alam baka. Oleh karena itu, hal itu dianggap sebagai bentuk pengabdian terbesar seorang istri terhadap suaminya yang telah meninggal. Seiring berjalannya waktu, itu menjadi latihan paksa di mana wanita yang tidak ingin mati seperti ini dipaksa melakukannya dengan cara yang berbeda. Secara tradisional, seorang janda tidak memiliki peran untuk dimainkan dalam masyarakat dan dianggap sebagai beban. Jadi, jika seorang perempuan tidak memiliki anak yang masih hidup yang dapat menghidupinya, dia ditekan untuk menerima sati, walaupun dia tidak menginginkannya. Sejarah sati. Catatan sejarah memberitahu kita bahwa sati pertama kali muncul antara 320 hingga 550 CE selama pemerintahan Kekaisaran Gupta. Insiden sati pertama kali dicatat di Nepal pada 464 Masehi dan kemudian di Madhya Pradesh pada 510 Masehi. Praktik ini kemudian menyebar ke Rajasthan, di mana kasus sati paling banyak terjadi selama berabad-abad. Awalnya, praktik sati terbatas pada keluarga kerajaan dari kasta Kastria dan baru kemudian menyebar ke kasta-kasta yang lebih rendah. Menjadi dipraktikkan secara luas di mana semua kelas sosial. Sati berada pada puncaknya antara abad ke-15 dan ke-18. Selama periode ini, sebanyak 1.000 janda dibakar hidup-hidup setiap tahunnya. Paling sering di India dan Nepal, namun catatan menunjukkan bahwa praktik tersebut juga populer di tradisi lain dan di negara-negara seperti Rusia, Fiji, dan Vietnam. Mungkin mereka ini yang menganut agama Hindu. Berbagai cerita memberitahu kita tentang berbagai cara ritual sati dilakukan. Sebagian besar akan menggambarkan wanita yang duduk di tumpukan kayu pemakaman suaminya atau berbaring di samping mayat. Beberapa mengatakan wanita akan melompat atau berjalan ke dalam tumpukan kayu setelah dinyalakan, sementara yang lain bahwa wanita akan duduk di tumpukan kayu dan kemudian menyalakannya sendiri. Praktiknya juga bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain. Di beberapa tempat, dibangun sebuah gubuk kecil untuk janda dan almarhum suaminya. Di beberapa daerah lain, jenazah suami ditempatkan di dalam lubang bersama bahan baku yang mudah terbakar. Dan kemudian janda itu diharuskan masuk setelah api dinyalakan. Beberapa metode eksekusi yang tidak terlalu menyiksa juga lazim saat itu. Misalnya, sebelum ditempatkan di tumpukan kayu pemakaman, seorang wanita dapat menggunakan racun atau obat-obatan, sehingga dia akan mulai mati perlahan atau setidaknya
menjadi tidak sadarkan diri. Terkadang janda itu sendiri juga akan digigit ular atau menggunakan pisau tajam di tenggorokan atau pergelangan tangannya sebelum memasuki tumpukan kayu. Jadi ini kayaknya cara yang tidak terlalu menyiksa. Jadi dia menggunakan obat-obatan ataupun dia menyayat nadinya sendiri sebelum dia masuk dalam api. Tapi tetap aja sih itu tetap tindakan yang tidak manusiawi. Namun ada aturan tertentu yang membebaskan para wanita dari praktik ini. Aturan sati yang pertama menyatakan bahwa janda manapun yang sedang hamil, sedang menstruasi, atau memiliki anak yang masih sangat kecil tidak dapat mengikuti ritual ini. Wanita yang melakukan sati dikatakan meninggal dalam keadaan suci, yang diyakini orang-orang berarti dia akan memiliki karma baik dan kehidupan yang jauh lebih baik di kelahiran berikutnya. Tetapi pembenaran ini tidak berhasil untuk wanita Brahmana karena mereka sudah termasuk dalam kasta tertinggi, sehingga secara karma mereka tidak dapat memperoleh manfaat dari sati dan karenanya tidak harus mempraktikkannya. Sati sering dipraktekkan di Rajasthan, lebih khusus lagi oleh para wanita keluarga kerajaan. Sebuah batu sati yang telah dibuat yang merupakan peringatan dari semua istri raja yang meninggal dengan cara ini. Sebelum menyerahkan hidup mereka, para ratu meninggalkan jejak tangan mereka di dinding untuk dikenang sebagai istri yang gagah berani dan berbakti. Beberapa dari jejak tangan ini masih dapat ditemukan di dalam benteng Mehrangar. Adapun versi sati yang berbeda, yang disebut jauhar. Jauhar ini adalah bunuh diri massal. Rajput dari Rajasthan dan Madhya Pradesh berlatih jauhar. Ini adalah bunuh diri kolektif oleh para janda dari keluarga kerajaan yang lebih suka mati daripada ditangkap, diperkosa, dan dipermalukan oleh tentara yang mengalahkan raja mereka pada perang. Praktik ini berkembang pada abad ke-14 dan ke-15 ketika perang Hindu-Muslim mencapai puncaknya di barat laut India. Untuk melakukan jauhar, kamar khusus yang mudah terbakar dibangun di dalam benteng dari pernis dan bahan mudah bakar lainnya. Praktik jauhar telah digambarkan dengan baik dalam film Bollywood Padmavat. Jadi kalau kalian mau tahu tentang Rajasthan dan Rajput ini, jadi kalian bisa nonton di serial Padmavat Bollywood. Larangan sati. Jika fakta sejarah ingin dipercaya, praktik sati sudah dilarang berkali-kali antara abad ke-15 dan ke-18. Pada tahun 1582, Kaisar Mughal Akbar melarang sati. Pada tahun 1663, Aurangzeb mencoba mengakhirinya lagi. Bahkan orang Portugis, Perancis, dan Inggris yang datang ke India selama masa penjajahan Eropa mencoba menghentikan sati. Pada tahun 1850, Inggris memperkeras aturan mereka terhadap praktik tersebut. Sir Charles Napier memerintahkan untuk menggantung mati pendeta Hindu yang memimpin pembakaran janda. Negara-negara pangeran India pada waktu itu juga ditekan untuk mengesampingkan sati sepenuhnya. Raja Ram Mohan Roy adalah salah satu reformis utama yang menentang praktik tersebut. Pada tahun 1987, di desa Deorala di Rajasthan, seorang wanita menikah berusia 18 tahun bernama Rob Kanwar dipaksa menjadi sati ketika suaminya meninggal setelah 8 bulan menikah. Dia menolak. Akibatnya sekelompok pria dari desa dengan paksa membius dan membakar dia. Polisi menyelidiki kasus tersebut dan orang-orang itu ditangkap. Sehubungan dengan kejadian ini, pemerintah membuat undang-undang pencegahan sati yang melarang memaksa atau mendorong seorang perempuan untuk melakukan sati, dan siapapun yang melakukannya akan dihukum mati. Namun, beberapa janda masih memilih menjadi sati. Setidaknya ada 4 kasus serupa yang tercatat antara tahun 2000 dan 2015. Oke, itu aja yang mau aku share ke kalian. Kalau kalian suka dengan ini, jangan lupa like-nya dan subscribe-nya. Bye.